Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Ibu-ibu sekalian, keluarga besar pimpinan cabang Aisyah Karangpilang, ibu sekalian keluarga besar warga Gunung Sari Indah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasangan. Karena yang perlu kita ingat, kalau lihat ayat Al-Quran terkait pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Ya, insya Allah semuanya hafal, karena kalau ada undangan pernikahan mesti tercetak ayat ini, ya. Ibu-ibu sekalian, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat, di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah. Artinya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan dari kita, ya, maksudnya dari manusia gitu, ya. Kan min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwaja, pasangan. Jadi pasangan itu sudah menjadi ketentuan tanda-tanda kebesarannya Allah. Maksudnya, orang kalau berpasangan itu adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi kalau kita bisa punya pasangan, mendapatkan pasangan atau mendapatkan jodoh, itu sebenarnya bukan sekadar perkara biasa, tapi itu tanda-tanda kebesarannya Allah. Jadi orang kalau punya pasangan tuh disyukuri apa enggak? Disyukuri. Ya. Kalau bicara bersyukur, la in sakartum la azidannakum. Bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah pasti akan ditambah. Jadi kalau bersyukur punya pasangan akan iya, ditambah. Cuma yang ditambah apanya? Rezekinya, keturunannya, ya. Ibu-ibu udah pikir pasangannya ditambah gimana sih ya? Enggak, saya nggak mengarah ke sana, ya. Ibu-ibu terlalu jauh ini mikirnya, ya. Ya. Terus kita perlu lihat azwaj. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala itu berikan bukan suami atau istri, tapi azwaj, itu pasangan, ya, jamak dari zauj.
zaujah. Nah, itu terserah terjemahan, itu pasangan. Nah, pasangan ini secara prinsip dia itu harus saling melengkapi, harus saling menyempurnakan. Seperti kalau kita lihat benda, ukuran sepatu atau ukuran sandal itu kan pasangan ya. Sepatu sandal kita kan berpasangan. Itu mesti sama atau beda nomor ukurannya? Sama. Itulah pasangan. Jadi dia itu harus saling melengkapi, saling menyempurnakan, ya, sampai Rasulullah sebutkan innan nisa saqaiqur rijal. Perempuan itu adalah pasangan bagi laki-laki. Jadi pasangan laki-laki perempuan, pasangan perempuan laki-laki. Lah kok sekarang laki-laki pasangannya laki-laki? Sesat itu, ya kan? Ya apa? Ya. Kok malah ada kecenderungan, ketertarikan dengan sesama jenis? Ya. Udah apa? Wah, terlalu menyimpang jauh. Nah, itu pasangan. Jadi pasangan tuh gini, Bu. Nggak harus sama, nggak harus. Pasangan tuh saling melengkapi, seperti matahari dengan siang dengan, ya kan? Itu pasangan kayak begitu. Makanya kita nggak bisa menuntut pasangan harus sempurna. Loh, tugasmu sebagai pasangan itu saling menyempurnakan, ya kan? Makanya orang nggak bisa kemudian berharap, kok nggak bisa ya pasanganku kayak dia. Lu gak, ya keliru ngomong begitu. Ya. Kok aku nggak bisa punya suami kayak ibu itu ya? Kok aku nggak bisa punya istri kayak istrinya temanku? Itu keliru. Tugasmu itu karena udah dipasangkan oleh Allah, harus saling mencukupi, harus saling menutupi kekurangan, harus saling menambal, harus saling menyempurnakan. Ya. Makanya kalau sudah dijodohkan, sudah ijab kabul, sudah menjalani perjalanan rumah tangga, itulah pernikahan. Maknanya adalah ibadah seumur hidup. Ya. Kalau sholat itu ada masanya nggak? Mulainya kapan, selesainya kapan? Ada kan? Takbir sampai salam. Ramadan ada mulai, ada selesainya? Ada. Ya. Zakat juga ada waktunya. Tapi kalau nikah, sejak ijab kabul sampai maut memisahkan. Ya. Cuma saya tambahi dikit, lanjutan ayatnya litaskunu ilaiha. Pasangan itu harus bisa menenteramkan pasangannya. Ya. Sakinah, ketentraman. Jadi jangan sampai pasangan kita itu berjumpa dengan kita, berkumpul dengan kita, berdialog dengan kita, yang ada bukan sakinah. Yang ada itu malesan pulang ke rumah. Kenapa? Cerewet istriku, ya kan? Baru sampai sudah ngomel-ngomel misalnya, ya kan? Males aku, ya, punya suami kayak dia. Kenapa? Suka ngatur, gak ketulungan, ngatur terus, ya. Jadi kalau sudah ada gejala seperti ini harus kita perbaiki. Karena sebenarnya kalau pasangan tuh saling menenteramkan, itu harusnya dia tidak akan tahan jauh-jauh dengan pasangannya. Kemana-mana harus sama pasangannya. Pergi kerja harus segera pulang. Berpisah sebentar, kangen, rindu berjumpa secepatnya. Kenapa? Karena dengan pasanganku lah aku mendapatkan sakinah, ketentraman. Nah, insya Allah ibu-ibu semua ini mendapatkan sakinah dari pasangan suami-suaminya. Amin. Bener kan, Bu? Iya. Kalau sama suami itu tentrem apa enggak? Iya kan? Tentrem apa gelisah? Tentrem. Ya. Kalau suami nggak pulang-pulang, tentrem apa gelisah?
Kenapa? Curiga apa percaya apa gimana? Curiga. Ya. Kalau suami ngasih hadiah uang belanjaan banyak, tentrem nggak? Kalau sedikit? Ya. Jadi ternyata ukuran ketentraman itu ada kaitannya dengan nominal harta, Bu ya. Gitu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang tetap disayang, Bu. Ya. Makanya itu pula ibu-ibu sekalian yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kehilangan pasangannya yang tercinta. Itulah beliau Ibunda Khadijah. Kita perlu ingat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah pertama kali, dan dengan istrinya yang ini beliau tidak pernah menikah lagi. Padahal di saat itu masyarakat Arab itu terbiasa menikah lebih dari satu. Apalagi bagi seorang nabi, beliau ketika bersama Ibunda Khadijah sama sekali tidak ada rencana, tidak ada niatan untuk menikah ketika bersama Ibunda Khadijah. Cukuplah Ibunda Khadijah istri beliau satu-satunya. Kenapa tadi? Karena Ibunda Khadijah berhasil memberikan litaskunu ilaiha sakinah. Sejak beliau awal mula jadi pengusaha, sampai kemudian diangkat jadi nabi, sampai kemudian mendakwakan ajaran Allah, sampai kemudian mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, pulang ke rumah mendapatkan sakinah, ketentraman. Ya, itulah. Makanya begitu istri Nabi Ibunda Khadijah wafat, Bu, kebayang nggak? Rasulullah amat sangat merasakan kehilangan. Sangat merasakan kehilangan. Bahkan begitu beliau ditinggal oleh istrinya yang tercinta, saya sebut tercinta, yang paling dicintai. Di antara semua istri-istri Nabi, yang paling dicintai hanya Ibunda Khadijah. Jadi bukan Aisyah, walaupun kita organisasinya Aisyah, bukan Khadijah, ya. Tetap yang tercinta itu Khadijah, bukan Aisyah. Walaupun Aisyah yang paling muda, perawan satu-satunya, mungkin juga yang cantik ya, memang. Tapi saya nggak tahu cantikan mana Ibunda Khadijah dengan Ibunda Aisyah, ya. Sama-sama cantik. Jadi walaupun Ibunda Khadijah itu janda berapa kali, Bu? 2 kali. Dan dengan dua-duanya itu punya anak. Ya. Tapi beliau ini dari kalangan terhormat, dari kalangan bangsawan, akhlaknya mulia, harta bendanya banyak, penampilannya cantik menawan, pokoknya top lah Ibunda Khadijah ini. Ya. Nah, sehingga aneh ketika Ibunda Khadijah malah tertarik dengan Rasulullah SAW yang saat itu belum punya penghasilan yang jelas pasti, karena pekerjaannya adalah membantu menjualkan barangnya orang lain. Bahasa kita sekarang mungkin mirip makelar begitu, ya. Beliau nggak punya barang, tapi beliau jualkan barangnya orang lain, termasuk barangnya Ibunda Khadijah. Jadi ketertarikan Ibunda Khadijah kepada Rasulullah ternyata bukan masalah penampilan Rasulullah yang ganteng, bukan, tapi karena akhlaknya yang mulia, yaitu kejujurannya. Ya, karena sekarang ini nyari manusia jujur gampang apa susah? Nyari pejabat jujur susah. Ya, itu dia. Kebanyakan oknum-oknum pejabat malah
terkena korupsi. Kalau yang belum kena itu belum apes katanya, ya kan? Jadi apa? Naudzubillah. Nah, baik. Jadi memang wanita itu biasanya melihat laki-laki bukan karena penampilannya, tapi lebih kepada kepribadiannya. Gitu ya. Ibunda Khadijah melihat Rasulullah SAW itu bukan penampilannya, tetapi dari perilakunya yang mulia. Makanya beda sama laki-laki. Kalau laki-laki melihat perempuan, yang dilihat pasti penampilan fisiknya dulu. Tapi kalau perempuan melihat laki-laki itu kepribadiannya terlebih dahulu. Ibunda Khadijah melihat kejujuran, akhlak mulia Rasulullah SAW. Kalau wanita zaman sekarang melihat kepribadiannya dalam sisi yang lain. Misalnya rumah pribadi, mobil pribadi, ya, supir pribadi. Oh enggak Bu ya, Kalau Ibu Aisyah nggak kayak begitu, ya. Nggak penting harta, yang penting iman dan takwa. Benar Bu ya? Ya kan, ya. Nggak penting nominal, rumah mewah, mobil megah. Yang penting adalah amal soleh, akhlak mulia. Setuju Bu? Nanti kalau nyari mantu yang kayak gitu juga nggak? Iya. Mau nggak dapat mantu yang nggak kerja, cuman ke masjid aja, ibadah tok aja, ya? Ya. Mau nggak kira-kira itu? Ya? Ya. Kalau ditanya, loh kamu nikahi anak saya modalnya apa? Dijawab modal cinta. Diterima kok enggak itu? Ya. Baik, Ibu sekalian, maka kaitan dari itu, ketika beliau ditinggal meninggal oleh pasangannya Ibunda Khadijah, beliau sangat merasa kehilangan. Bahkan ya, ketika ditawari menikah lagi, beliau itu tidak ada kepikiran menikah. Kan ditawari oleh seorang sahabiah, saya lupa namanya itu ya Rasulullah, Allah tazawwad. Wahai Rasul, apakah engkau tidak mau menikah lagi? Rasulullah malah tanya, man, sama siapa aku menikah? Terserah, ada pilihannya nih, janda, tua, atau perawan masih muda. Ya, ternyata Rasulullah memilih yang perawan apa yang janda? Yang tua apa yang muda? Kalau bapak-bapak disuruh milih yang mana? Ya, 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 betul. Ya. Yang dipilih itu oleh Rasulullah yang janda. Itulah istri kedua Nabi, namanya Saudah. Ya. Baru istri ketiganya Ibunda Aisyah. Ada berapa istri Nabi? Nah, ini. Padahal istri-istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Artinya istri-istri Nabi itu ibu-ibu kita. Ya. Masa kita sebagai anak nggak kenal sama ibunya? Ya. Istri Nabi ada berapa? Yang disepakati 11. Ya. Ya. Tapi karena istri Nabi itu adalah ibunya orang beriman, berarti ibu kita jumlahnya berapa? Berapa? Belum. Istri-istri Nabi ibunda orang-orang beriman, berarti ibu kita ada berapa? 12. Gimana sih Ibu? Ibu kandung kita 1 ditambah 11 loh. Kok ibunya sendiri nggak diakoni ya? 12. Nah, sampai-sampai kalau kita bacakan hadisnya nih tentang Ibunda Khadijah ya, Jibril itu datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadihi Khadijah, inilah Khadijah.
Kata Jibril, fa idza hiya atatka faqra 'alaihas salam min rabbiya wa minni. Kalau dia datang menemuimu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan dari aku. Jadi Ibunda Khadijah itu waktu masih hidup dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Belum selesai, wabasirha, dan berikan kabar gembira kepadanya bibaitin fil jannah, bahwa dia sudah dibangunkan rumah di surga. Ya, ya, makanya kalau ibu-ibu pengen seperti ini, kita harus tahu bagaimana kehidupan Ibunda Khadijah. Ya. Hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Sebaik-baik wanita di langit itu Maryam, anaknya Imran. Sebaik-baik wanita di bumi itu Khadijah. Ya. Berarti Ibunda Khadijah itu dapat pujian selevel Ibunda Maryam. Ya. Berikutnya ini Ibunda Aisyah bercerita, magirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Aku nggak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali sama Khadijah. Ya. Kenapa? Ya, walaupun nggak pernah hidup semasa dengan Ibunda Khadijah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, kemudian beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Habis nyembelih kambing, masak daging kambing, ya, terus nyuruh Ibunda Aisyah kasih daging-daging kambing ini ke sahabat-sahabatnya Khadijah. Ngamuk bu Ibunda Aisyah, ya kan? Cemburu Ibunda Aisyah, ya. Maka kemudian saya marah sambil berkata kepada Rasulullah SAW, Khadijah, 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 gitu loh bu, bahasa kita gitu ya. Kayak nggak ada yang lain yang diingat selain Khadijah, 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 gitu loh bu, ya. Cemburu. Jadi memang masalah cemburu itu dibahas dalam agama kita. Jadi boleh nggak cemburu itu bu? Boleh. Kalau nggak cemburu gimana? Wah itu bahaya itu, ya kan? Masa pasangannya deketi pasangan lain nggak cemburu, aduh. Tuh. Tapi begitu Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah marah, Rasulullah kemudian mengatakan, ini qadaruziktu hubbaha, sesungguhnya aku telah dianugerahi kecintaan kepada Ibunda Khadijah. Nah, ini dalil ini yang kemudian menjadi pegangan bagi saya bahwa istri tercintanya itu bukan Ibunda Aisyah. Istri tercinta beliau itu adalah Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena ya kalau kita ngelihat nggak ada lagi istri yang dicintai kecuali, artinya kecintaan beliau kepada istri-istrinya termasuk kepada Ibunda Aisyah tetap yang paling tinggi itu kecintaan kepada Ibunda Khadijah. Ya, mungkin ya kalau kita berandai-andai ya bu ya, nggak boleh sih tapi mungkin aja. Seandainya Ibunda Khadijah nggak wafat, nikah lagi nggak Rasulullah? Ya, karena tidak ada alasan bagi beliau untuk menikah lagi sebagaimana masyarakat Arab pada umumnya. Beliau merasa sudah cukup tentram dengan satu istri, kan begitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh menikah lebih dari satu. Sebagaimana Rasulullah memilih janda dibandingkan perawan, bukan berarti kalau menikah nggak boleh milih perawan.
Karena itu sekedar pilihan. Mau menikah satu, menikah lebih dari satu, itu pilihan. Pilihan bapak-bapak, tapi belum tentu dipilih oleh ibu-ibu. Bersyukurlah bergabung di organisasi Muhammadiyah Aisyah. Secara tidak tertulis, Muhammadiyah ini memilih istri itu seperti mazhab Syafi'i, diutamakan cuma satu. Ya, jadi kalau jadi istri-istrinya anggota Muhammadiyah, insya Allah nggak khawatir, karena Muhammadiyah itu memilih istri cuma satu di Surabaya, satu di Malang. Bercanda ya. Baik, sekarang bagaimana ketika pasangan kita meninggal dunia? Sebagaimana Rasulullah SAW ditinggal meninggal istrinya. Bahkan bukan cuma itu ya Bu ya, karena rentetannya Rasulullah SAW itu bersama para sahabat diboikot selama 3 tahun ya. 3 tahun diboikot, nggak ada pemasukan, nggak ada makanan, hidup kekurangan, makannya daun-daunan kaum muslimin saat itu. Setelah beliau diboikot bersama umat sahabatnya 3 tahun ya, setelah itu pamannya yang namanya Abu Jahal atau Abu Janda, Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi tidak masuk Islam. Setelah itu istrinya Ibunda Khadijah juga meninggal dunia. Setelah itu berangkat dakwah ke Taif 70 km, jalan kaki, jalannya menanjak. Sampai di Taif dakwanya diterima apa ditolak? Ditolak baik-baik atau dilempari batu? Dilempari batu. Makanya peristiwa rentetan itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Untuk menghibur hati kekasihnya Allah, karena Rasulullah SAW itu termasuk Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW itu sama-sama kekasihnya Allah. Untuk menghibur hati Rasulullah SAW yang sedang sedih, maka beliau dikasih mukjizat yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itu ada rentetan kisahnya. Jadi kadang-kadang ya, Rasulullah ditinggal meninggal oleh belahan jiwanya, ternyata hiburannya nggak main-main. Isra Mi'raj. Berarti manusia itu butuh dihibur apa enggak? Butuh hiburan apa enggak? Kalau hiburannya Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, hiburannya orang beriman itu apa? Healing. Ya, benar. Healing itu benar. Cuma kan kita kan tahu ya, tahu ayat ini kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang ya. Artinya perasaan gundah gulana memang bisa dihibur dengan naik ke atas gunung. Kemudian kita datang ke pantai, melihat penghijauan. Ada yang jalan-jalan ke mall belanja, ada yang nonton film, ya, ada yang wisata ke luar negeri, macam-macam lah. Cuma masalahnya, kalau hatinya belum tertata, pulang dari kegiatan tersebut, gundah gulananya kembali apa enggak? Kembali. Maka sebenarnya ketenangan, ketentraman, mengobati kesedihan itu bukan sekedar memalingkan ke tempat-tempat tersebut, tetapi bagi seorang beriman untuk menghibur hatinya yang sedih itu adalah
dengan mengingat Allah. Dan salah satu pengingat Allah yang paling baik itu adalah tilawah Al-Quran. Ibu-ibu tahu surat Yusuf ya? Surat Yusuf ini kata para ulama itu dibaca turun kepada Rasulullah SAW juga ketika beliau masih dalam kondisi sedih. Makanya surat Yusuf itu kan cerita dari atas sampai bawah, itu cerita, Bu. Artinya ceritanya itu nyambung. Kalau Nabi Musa itu kan ceritanya terpotong-potong di banyak ayat ya. Di juz pertama ada, di juz terakhir ada, di tengah-tengah ada. Tapi kalau surat Yusuf dari awal sampai akhir itu kronologinya urut. Ceritanya Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Di awal ayat Allah berfirman, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu Muhammad sebaik-baik kisah, yaitu kisahnya Nabi Yusuf atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Di akhir surat Yusuf itu Allah kemudian memberikan keterangan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bisa menjadi ibrah, pelajaran bagi orang yang punya akal pikiran. Coba kita baca, kita cepat saja. Nabi Yusuf awalnya lahir disayang sama orang tuanya apa enggak? Siapa nama orang tuanya? Nabi Yakub. Ya. Anaknya berapa itu? Istrinya berapa istrinya? 4. Ya. Anaknya 12. Salah satunya Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf punya adik namanya Benyamin. Disayang Benyamin sama Nabi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Iri nggak saudara-saudaranya? Iri. Begitu iri, Nabi Yusuf diapain? Dicelakakan, dicemplungkan ke dalam sungai ke sumur. Ya. Tapi ngaku kepada bapaknya, Nabi Yusuf dimakan ya serigala, binatang buas. Akhirnya ada yang nolong Nabi Yusuf, ada apa enggak? Ada. Tapi yang nolong Haji Mumpung, ya kan? Bukan diselamatin, malah dijual jadi budak. Ya. Begitu dijual jadi budak, entah gimana kemudian bisa jadi pelayan Imro'atul Aziz, pemimpin Mesir, kan begitu. Nah, begitu menjadi pelayannya, ternyata juga digoda sama istrinya Imro'atul Aziz tadi. Ya. Imro'ah, istrinya Aziz. Aziz pemimpin Mesir, kan gitu ya. Siapa namanya? Zulaikha, Bu. Juleha ya. Ada Juleha itu, Zulaikha, ya kan? Ya, kita tuh memang suka menyingkat ya. Abdul Qadir, Kadir, ya kan? Muhammad, Mamat, ya kan? Ibrahim, Boim, ya. Itu kan nggak boleh ya. Zulaikha, ya kan? Nah, begitu dirayu sama istri tuannya, difitnah, akhirnya masuk penjara. Tapi ending kisah Nabi Yusuf gimana, Bu? Menyedihkan atau menyenangkan? Ternyata Yusuf malah menjadi pemimpin Mesir. Nah, Rasulullah baca itu. Jadi ketika Rasulullah sedih, para ulama pun menganjurkan, kalau kamu lagi sedih, baca surat Yusuf. Karena selain kronologi ceritanya, kamu tahu kesedihanmu, kesusahanmu saat ini, apapun yang menjadi problematikamu hari ini, baca surat Yusuf, nanti akan dibalik oleh Allah 180 derajat menjadi kegembiraan. Ya, tapi saya nggak tahu kok sampai di kita, kalau ibu hamil baca surat Yusuf, padahal tuh kisahnya sedih semua itu, ya kan? Kalau perempuan baca surat Maryam, loh, padahal Nabi Yusuf tuh kisahnya susah.
Masa mau anaknya nanti jadi kayak Nabi Yusuf, ya kan? Atau Maryam mau tak anak jadi kayak ibunda Maryam? Nggak mau kan ya. Tapi masih mending. Kenapa? Hamil masih baca Al-Quran. Ya, baik ya. Maka dari itu berbicara tentang kalau kita ditinggal pasangan, ini sebenarnya kita bicara tentang al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Takdir ini ada yang khair, ada yang baik. Takdir ini ada yang syarr, ada yang buruk. Ya. Maka pengajian kita siang hari ini kita akan membahas tentang al-imanu bil qadar, ya. Kitab iman kepada qadar. Ini kitab saya bawakan silsilah arkanul iman, ya. Silsilah tentang rukun-rukun iman. Ini rukun iman yang terakhir bersama penulisnya Ma'ad Duktur Ali Muhammad As-Solabi, Syekh Muhammad As-Solabi. Ini slide saya ada 66 halaman. Saya rangkum dari kitabnya, Bu. Ya. Sampai jam berapa kita? Sampai maghrib kan? Ya. 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 Masa bicara takdir sebentar kan nggak mungkin, Bu. Ya. Sampai jam berapa ini, Bu? Jam 2 ya? Jam 2. Udah selesai, Bu. Ya. Padahal ini intinya ini ya. Yang mau dibahas. Ya wis. Kan mulai dari makna kodok, makna kodar, makna syar'i kodok kodar, tingkatan kodar, perbedaan kodok dan kodar, dalilnya, kisah-kisah dalam Al-Quran terkait iman kepada kodar, kan? Wasiat Nabi melatih jiwa agar ridho dengan takdir, takdir baik dan buruk, tingkatan takdir, loh, ya kan? Terus tingkatan takdir aja ada 4, Bu. Pertengahan dalam memahami takdir. Ada kehendak makhluk, ada kehendak kholik. Banyak orang maksiat berargumen dengan takdir. Loh, banyak, Bu, ya. Mana yang mau dibahas ini? Ayo. Yang mana ini? Ya, habis waktunya, ya kan? Ya apa? Ya sudah, ini aja. Wasiat Nabi untuk melatih jiwa agar ridho dengan takdir. Ya, memang saya sengaja muter-muter dulu tadi ya, baru bahas intinya. Itu strategi marketing dai supaya ada kemungkinan diundang lagi. Bercanda. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan, ya. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Terus kata Nabi SAW, wasta'in bila wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Ya. Wa in asobaka sayun, kalau kamu tertimpa suatu syai, keburukan, musibah, dengar ya. Fala takul, jangan engkau katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan gini, seandainya aku melakukan gini, itu nggak bakalan kejadian. Kan biasa gitu, Bu, ya. Kalau udah kejadian kita nyesel, lapo aku kok kayak ngono, ya kan? Nah, itu kata Rasulullah nggak boleh ngomong begitu, ya, nggak boleh. Harusnya, ya, walakin, tapi ucapkanlah qadarullah. Ini sudah jadi takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala fa inna wa ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena ucapan lau-lau tadi, seandainya itu dapat taftahu amal syaiton, bisa membuka pintu-pintu setan. Jadi kalau sudah takdir, sudah ucapkan qadarullah. Ya. Kalau takdirnya
itu baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau takdirnya buruk, ucapkan sebenarnya alhamdulillah juga. Itu kalau levelnya beda ya. Jadi ada dua, Bu. Kalau takdirnya baik, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan segala macam nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kalau diberi musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun akan mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Ya, kalau Allah bersolawat kepada hamba-hambanya, itu maknanya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat kepada hamba-hambanya, itu maknanya malaikat mendoakan hamba-hambanya Allah. Ya. Jadi memang kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau Allah solawat sama Nabi, malaikat solawat kepada Nabi, masa kita umatnya nggak solawat sama Nabi? Diucap Nabi, langsung lisan kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, atau mau sholawat Ibrahimiyah boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Bukan ya. Itulah sholat jadinya. Ya. Nah, artinya banyak juga doa-doa yang ini menguatkan jiwa. Ya, kalau kita coba baca doanya, Bu ya. Ini biasanya doa-doa terkait dengan istiqoroh. Ya, doa istiqoroh atau doa hajat. Ya. Langsung kita baca terjemahnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Mohon kekuasaanmu untuk menyelesaikan urusanku dengan kodratmu. Memohon kepadamu sebagian karuniamu yang agung, karena sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha tahu sedangkan aku tidak tahu, dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka takdirkanlah dan mudahkan urusan ini bagiku. Kemudian berkahilah aku dalam urusan ini. Dan jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka jauhkanlah urusan ini dariku, dan jauhkanlah aku dari urusan ini, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun, kemudian jadikanlah aku ridho menerimanya. Ini doa, bisa dilihat nanti, Bu ya. Doa-doa terkait sholat malam nih, biasanya dibaca ini ya. Cuma kadang-kadang kita cuma baca Arabnya, terjemahnya tidak sampai nyambung. Jadi silakan baca dua-duanya. Nah, ada lagi ya. Jadi begini, ini sebagai penutup ya. Selesai juga akhirnya. Takdir ini ada yang baik, ada yang, tapi pembahasan para ulama, pembagian takdir dan baik dan buruk itu dari sisi manusia, dari sisi makhluk. Kalau di sisi Allah, pembagian takdir itu selalu baik, ya kan? Karena ada hikmah, ada rahmat, ada keadilan yang membuat Allah memutuskan, mentakdirkan berbagai macam musibah dan cobaan serta segala yang dibenci manusia. Di antara hikmah yang paling menonjol adalah nih, Bu, ya, silakan ini bisa kita
cek ayat-ayatnya. Satu, kenapa Allah memberikan musibah? Satu, karena ini sebagai ujian untuk membersihkan iman dalam hati mereka dan untuk meningkatkan derajat mereka kalau mereka bersabar. Dalilnya Al-Anbiya 35:1. Ya, kita nggak usah baca ayatnya, nanti dicek sendiri ya, karena udah jam 2 lebih ya. Satu. Yang dua, apa hikmah kenapa Allah memberikan musibah sehingga kita menganggap itu takdir yang buruk? Yang kedua, sebenarnya Allah hendak mendidik hamba-hambanya supaya kembali ke jalan yang lurus dan kembali dari kesalahannya. Surat An-Nahl ayat 34 ya. An-Nahl ayat 34 ya. Yang ketiga ya, sesuatu yang nimpa manusia kalau membahagiakan itu nikmat, kalau menyusahkan itu juga nikmat. Karena yang menyusahkan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan dan memberikan pahala kalau sabar. Al-Baqarah 216 ya. Al-Baqarah 216 itu dalilnya. Dan kemudian Allah membedakan kenikmatan dan keburukan ya. Kenikmatan itu dari sisi Allah, keburukan itu supaya kita bisa melihat hikmahnya ya. Jadi tetap pada intinya semua apa yang terjadi itu tidak lepas dari kebaikan di sisi Allah untuk hambanya. Jadi kuatkan kalau pasangan kita meninggal dunia, kuatkan iman kita, karena sebenarnya takdir yang menurut kita buruk itu punya 3 hikmah yang menonjol tadi. Apa Bu? Yang pertama tadi membersihkan iman ya, terus menaikkan derajat. Yang kedua, mendidik manusia supaya kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, apa? Apa tadi? Supaya nggak nyatet dong. Ya itu pokoknya. Al-Baqarah 216. Begini, itu kan ayatnya begini. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sarul lakum. Boleh jadi apa yang menurut kamu baik itu jelek di sisi Allah. Sebaliknya, yang menurut Allah, yang menurut kamu jelek itu baik di sisi Allah. Jadi penguatan iman kita kepada takdir itu tidak akan bisa ya mengalahkan berbagai macam kepribadian yang rusak yang membuat kita melakukan perbuatan setelah menderita gundah gulana karena menerima takdir Allah yang kita anggap buruk. Dan perlu kita ingat ya, seburuk-buruknya ujian yang kita hadapi hari ini itu tidak akan pernah lebih buruk daripada ujian yang diterima oleh penduduk saudara kita masyarakat yang ada di Gaza, Palestina ya. Jadi kalau dapat musibah, lihatlah orang-orang yang ditimpa musibah yang lebih berat daripada kita ya. Makanya apa yang kita terima dibandingkan dengan mereka terima itu tidak ada apa-apanya pun. Silakan ambil hikmah ya. Tapi memang agak repot kalau perempuan itu ditinggal oleh pasangannya, itu memang agak repot karena tidak ada kemungkinan untuk mencari pasangan lain. Tapi kalau laki-laki biasanya ketika ditinggal pasangannya itu nggak pakai lama sudah cari pasangan lain ya. Makanya saya selalu wanti-wanti sama istri saya, karena pemahaman keyakinan kita suami istri itu kan tidak hanya disatukan di dunia ya Bu ya.
tapi juga disatukan sampai ke surga. Nah, tapi masalahnya begitu perempuan dia menikah lagi dengan pasangan yang lain, ya, maka ada kemungkinan dia akan bersama dengan pasangannya yang terakhir kalau dua-duanya masuk surga. Jadi nggak ada, kita gini, ada perempuan dia hidup di dunia nikah sampai 3 kali, gitu ya. Nanti suaminya kalau dia masuk surga, suaminya di surga yang mana? Itu yang terbaik, nggak bisa tuh kayaknya. Ya, sependek yang saya ketahui, yang saya baca, suami yang terakhirlah yang akan mendampinginya kalau dua-duanya masuk surga. Ya, karena di surga itu nggak boleh sendirian. Jomblo nggak bisa masuk surga. Nenek-nenek juga nggak bisa masuk surga. Karena begitu masuk surga langsung jadi muda. Sendirian di dunia, begitu masuk surga langsung dipasangkan. Maryam, ibunda Maryam punya suami nggak? Masuk surga nggak? Nanti pasangannya siapa? Sebagian ulama mengatakan nggak ada yang bisa mencapai level ketakwaan keimanan sebagaimana ibunda Maryam kecuali Rasulullah SAW. Nikah dengan Rasulullah di surga. Istrinya Fir'aun siapa? Aisyah. Asia. Ya. Fir'aun masuk neraka kan? Ibunda Asia masuk. Tapi kan harus punya pasangan. Siapa? Sebagian ulama mengatakan dia akan dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ibu-ibu punya pasangan, kemudian pasangannya meninggal dulu, itu kalau ibu-ibu kepingin bersama dengan pasangan yang meninggal dulu, itu diarahkan jangan menikah lagi. Kalau sama-sama masuk surga, supaya bisa dipersatukan di surga. Sebagaimana istri-istri Nabi, ketika Nabi wafat, istrinya yang masih hidup 9. Nggak boleh dinikahi lagi karena istri-istri Nabi di dunia, istri-istri Nabi di surga. Saya bilang gitu sama istri saya, kalau saya meninggal duluan, jangan sekali-kali menikah lagi supaya bisa berjumpa di surga. Tapi istri saya tanya balik, lah kalau aku yang meninggal duluan gimana? Maka saya langsung jawab bahwa saya lo belum jawab, ya kan? Ya. Saya tuh jawabnya menua bersama, insya Allah sampai ke surga. Gitu jawaban saya. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wal alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.